Rasulullah kembali ke Masjid Nabawi dan menyiapkan kekuatan Islam yang bersatu. Di antaranya dia melarang praktek riba, praktek menanam bunga pada transaksi keuangan di antara orang Muslim. Pada permulaan bulan Muharram tahun 9 Hijriah, peraturan tentang zakat atau sedekah dilakukan oleh Rasulullah untuk menguntungkan pihak Muslim. Pada tahun yang sama, masyarakat Madinah melepas keberangkatan Rasul dan sejumlah tentara Muslim ke Tabuk, 700 km dari Madinah untuk berperang dengan tentara Romawi. 30 pasukan Muslim di bawah pimpinan Rasulullah memukul mundur pasukan Romawi. Rasulullah kembali ke Madinah dan mulai menerima para duta besar dari negara-negara lain. Arafah, tempat Rasul memberikan khutbahnya yang terakhir bagi umat saat dia menunaikan haji perpisahan. Khutbah itu dibawakan oleh Rasulullah tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Tidak ada yang mengira bahwa 3 bulan setelah peristiwa ini Rasulullah kembali kepada Allah Sang Pencipta. Ini adalah makam Rasulullah. Pada senja hari tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. One great act of his prophethood remained, the setting of its seal. He called the people to him, and he spoke for the last time his message of surrender to God and humanity to man. O mankind, listen well. I may not be with you much longer. The weak among you, feed them on what you eat, dress them as you are dressed. You will meet your God, and he will call you to account for your actions. Let those who are present warn those who are absent. You are all descended from Adam, and the best among you is he who most regards God. Think deeply about what I say. Let all your feuds be abolished. You must know that every Muslim is the brother of every other Muslim, and all Muslims are brothers one of another. Between Muslims there are no races and no tribes. Nor must you take anything from your brother except what is given freely. Do not oppress, and do not be oppressed. O my people, I am but a man. It may be that the angel of death will visit me soon, and death will overtake me. But I have left you a book, revealed by God, the Quran, which is light and guidance. Now he repeated to the people the final revelation of the Quran, the seal and termination. Not Muhammad's words, but God's word. This day I have perfected your religion for you, and completed my favor to you, and have chosen for you Islam as your religion. On June the 8th, 632, in his 63rd year, Muhammad died. Many of his followers could not believe the fact. How can such a man die? But Abu Bakr, the Prophet's friend, stood up in the mosque. If anyone worships Muhammad, let him know that Muhammad is dead. But he who worships God, let him know that God is alive and cannot die. They buried Muhammad beside his mosque in Medina. But the religion he preached found its place in the heart of man. It endured. It multiplied. Still to Mecca they come, mankind. The people of Islam dressed in their pilgrim white. All equal before God, all united in this place of prayer. Each individual soul joined in a community of worship. One God.
senja yang redup membayangi hilangnya pembawa pesan Allah. Suatu senja yang mencerminkan duka mendalam kaum muslim. Cahaya Rasulullah membawa suatu pencerahan yang menyinari wilayah sekitar, baik pada semasa beliau hidup atau setelah wafat. Suatu cahaya yang mampu mengalahkan dua kekuatan besar, Romawi dan Persia. Dia selalu diikuti oleh para pengikut setianya, yaitu mereka yang merayakan kemenangan dan menerima kekalahan bersamanya. Para pengikutnya turut berduka kala beliau terluka saat Rasulullah terkena lemparan batu, terkena senjata, mengalami patah gigi, dahi yang robek, hingga bibir bagian bawah berdarah dalam upayanya menegakkan agama Allah. Saat ini Masjidil Haram adalah buah usaha Rasulullah dalam peranannya sebagai Nabiullah. Kaum muslim berbagai bangsa dari seluruh dunia memenuhi kota ini setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Lebih dari 850 juta muslim tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbanyak di dunia. Tak seorang pun menyangka bahwa dari daerah kering muncul generasi masyarakat yang dididik oleh Rasul Allah terbesar. Para penganutnya meningkatkan keimanan di 4 penjuru dunia. Mereka mampu membangun sebuah peradaban besar yang kekuatannya meningkat lebih dari 1/3 dunia selama lebih dari 10 abad dengan hanya satu ajaran, percaya pada satu Tuhan. Semua kisah itu berawal di sini, tempat kelahiran dan tanah pertempurannya untuk membela agama Allah. Dan beliau, Muhammad bin Abdullah, contoh peran terakhir bagi umat manusia yang mengakhiri perjuangan para pendahulunya untuk menjaga kebenaran sejati.